Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dengan diresmikannya Bandara Buntu Kunik Toraja di Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang terus mengembangkan potensi destinasi wisata melalui pembangunan infrastruktur bandar udara di seluruh daerah. Ditemui usai rapat dengan Menteri PUPR di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan, pembangunan infrastruktur bandara di destinasi wisata di Tanah Toraja menjadi bukti komitmen Presiden Joko Widodo meningkatkan pemerataan ekonomi di sejumlah daerah agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Perekonomian daerah Tanah Toraja, terutama pariwisata, bisa meningkat karena kita tahu bahwa Tanah Toraja merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup banyak digemari oleh wisatawan, baik lokal maupun dari luar negeri. Muhammad Aras berharap pembangunan infrastruktur bandara mampu melayani kegiatan lalu lintas pergerakan pesawat udara selama pandemi COVID-19, sehingga seluruh pihak bisa memanfaatkan fasilitas bandara dengan baik. Reses kemarin juga mengunjungi Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, ini agar segera digenjot dan bisa difungsikan segera mungkin, karena bandara lama walaupun dalam keadaan COVID yang pengguna bandara sangat terbatas, tetapi kepadatan itu sering terjadi, sehingga ini ya tentu membahayakan dan bisa memberikan penularan COVID-19 lebih cepat karena desakan-desakan di antrian cukup tinggi. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal Badan Keahlian DPR RI menggelar Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan tema Jalin Silaturahmi, tingkatkan produktivitas kerja dengan melaksanakan protokol kesehatan. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pelaksanaan halal bihalal secara virtual ini diharapkan tidak mengurangi rasa khidmat, suasana Idul Fitri dan silaturahmi antar pegawai Setjen dan BK DPR RI. Kami memang melaksanakan silaturahmi halal bihalal dengan cara virtual. Tahun ini kita dengan hybrid ya, para pejabat eselon 1, eselon 2 hadir secara fisik, kemudian teman-teman tadi hampir 1.000 orang yang hadir melalui virtual. Saya kira ini adalah situasi yang harus kita lewati bersama. Untuk itu saya juga mengingatkan teman-teman semua untuk benar-benar menjaga protokol kesehatan secara sungguh-sungguh ya. Karena ini tentu pandemik ini masih ada di tengah-tengah kita dan belum berlalu. Indra Iskandar menyampaikan momen Idul Fitri ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan produktivitas kerja Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pengaturan-pengaturan tetap kita lakukan sekarang ini kan dengan standar WFH dan WFO yang sudah diatur, tapi kan produktivitas pekerja ini tidak boleh turun karena Dewan ini kan punya target yang sudah ditentukan, sehingga sebagai satu sistem pendukung Dewan, Sekretariat Jenderal, kita harus bisa memberikan dukungan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Indah dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara atau PKAKN Badan Keahlian Setjen DPR RI menilai pengkoordinasian data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS antar instansi di suatu daerah di masa pandemi COVID-19 cenderung sulit dilaksanakan. Usai berdiskusi di kantor Dinas Dukcapil Kota Bandung, Jawa Barat, Kepala PKAKN Badan Keahlian Setjen DPR RI Helmizar mengatakan, dukungan Dinas Dukcapil Kota Bandung telah memberikan dukungan maksimal kepada Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung. Pemadanan DTKS Kota Bandung oleh instansi terkait diharapkan bisa lebih baik lagi, sehingga persentase verifikasi dan validasi data lebih tinggi. Ya, memang istilah koordinasi itu mudah diucapkan, sulit dilaksanakan karena ada kegiatan-kegiatan yang juga mungkin waktu yang bersamaan yang menjadi kendala baik di Disdukcapil maupun di Dinas Sosial itu sendiri.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandung Tatang Mukhtar menjelaskan pihaknya secara intens melakukan koordinasi dengan Dinsos Nangkis Kota Bandung terkait DTKS. Khususnya untuk di Kota Bandung terkait dengan bagaimana akses, kemudian bagaimana kuota, termasuk yang lain-lainnya, permasalahan kesenjangan terkait dengan data antara yang tercantum di kami dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Selama tahun 2020, total DTKS 224.443 yang berhasil disinkronisasi Dinas Dukcapil dengan NIK yang valid mencapai 169.619 jiwa. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI mengapresiasi sistem sanitary landfill kurangi pencemaran. Setelah jeda berikut ini. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi sistem Sanitary Landfill Emission Reduction in Cities atau RICI di TPA Grio Mulyo, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. TPA RICI ini diharapkan bisa mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras menilai program penurunan emisi dan polusi di Jawa Timur dengan ERIC merupakan sistem pengolahan sampah modern yang diharapkan bisa menjadikan Sidoarjo lebih bersih. Masyarakat diajak mendukung Kementerian PUPR dalam proses revitalisasi dan pembangunan TPA Grio Mulyo. Melalui Kementerian PUPR ini bisa juga diberikan kepada provinsi-provinsi yang lain. Kita berharap dengan adanya pengurangan emisi sampah ini, itu juga mengurangi polusi udara yang ada dan kemudian dapat menangani sampah yang baik. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI, Sada Restuati mengkritisi proses pengelolaan sampah di TPA ERIC Jabon yang seharusnya dilakukan secara otomatis dengan mesin sehingga tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Para pemangku kepentingan di Jawa Timur perlu mengambil langkah yang lebih strategis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan sampah TPA ERIC Jabon. Memasukkan sampah masih dengan cara yang tadi, bisa dibuatkan conveyor yang bisa langsung masuk ke mesin itu tanpa harus menggunakan alat berat lagi. Kalau alat berat sudah berapa biaya? Sanitary Landfill TPA ERIC Jabon memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 450 ton per hari dengan umur TPA 5 hingga 7 tahun. Dari Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mengungkapkan banyak negara maju mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Ditemui usai menggelar kunjungan spesifik ke kawasan nuklir Puspiptek, Batan, Tangerang Selatan baru-baru ini, Ketua Komisi 7 DPR RI mengatakan hampir seluruh negara maju di dunia mengembangkan teknologi nuklir dengan alasan tersebut. Sugeng berharap Batan terus melakukan riset agar tenaga nuklir bisa dikembangkan di Indonesia yang minim resiko. Saya kira kita sama-sama tahu bahwa nuklir memang ada kontroversi. Ada sebagian negara kayak Jerman misalnya phase out nuklir di tahun 2050, misalnya begitu. Tetapi kita tahu seluruh dunia ini negara-negara maju adalah awalnya berbasis teknologi nuklir. Sebut satu persatu, mau Amerika, Rusia, Jepang, Korea, semuanya energi nuklir. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan negara Uni Emirat Arab tahun ini telah mulai mengoperasikan unit pertama dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Padahal negara tersebut penghasil migas terbesar di dunia. Sementara Indonesia, negara yang memiliki potensi tenaga nuklir namun sangat disayangkan tak dikembangkan. Hari ini di tahun 2020-2021, bahkan negara penghasil migas salah satu terbesar di dunia, Uni Emirat Arab, sudah mengoperasikan PLTN. Dan ini di saat mereka sedang jaya-jayanya sebagai penghasil gas dan minyak. Ini di Timur Tengah, ya. Nah, kita melihat bahwa ternyata ini merupakan satu hal yang sangat prospek.
Dari Serpong, Banten, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mengecam keras serangan Israel kepada warga sipil Palestina di jalur Gaza maupun di kawasan West Bank dalam sepekan terakhir, yang mengakibatkan sekitar 200 warga sipil termasuk anak-anak meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka. Ditemui di Gedung Nusantara 4 DPR RI Jakarta, Taufik Abdullah mengimbau pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomasi gencatan senjata. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu meminta penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan Israel kepada Pengadilan Kejahatan Internasional atau International Criminal Court atau ICC. Di 2015, Palestina itu sudah menjadi anggota ICC. Artinya ICC sudah memiliki kewenangan atau yurisdiksi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Palestina. Anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah berharap seluruh entitas internasional bersama-sama menyikapi memanasnya konflik Israel-Palestina secara adil dan jujur. Jika two-state solution diambil sebagai jalan keluar sesuai perjanjian Oslo, negara-negara barat haruslah mengakui keberadaan Palestina sebagai negara merdeka. Two-state solution ini jangan basa-basi. Dengan Palestina itu eksis, artinya sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatan wilayah, maka tidak boleh ada negara lain melakukan serangan-serangan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan agar pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB turun tangan untuk meredakan ketegangan Israel-Palestina dan membantu warga Palestina yang menjadi korban. Afi dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Penetapan harga pembelian vaksinasi gotong royong oleh pemerintah sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis dinilai terlalu mahal untuk pengusaha. Ditemui di Gedung Nusantara 1, anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa mengatakan, kebijakan harga vaksinasi gotong royong perlu ditinjau kembali karena dinilai terlalu mahal dan memberatkan pengusaha. Menurutnya lebih baik jika pemerintah dan pengusaha duduk bersama untuk membahas berapa opsi harga vaksin yang tepat. Apalagi di masa pandemi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan tentang keuangan. Tentu biayanya itu harus dikomunikasikan sehingga betul-betul nanti program vaksinasi untuk mencapai 70% penduduk Indonesia ini bisa dapat tercapai. Ketut Karyasa menyarankan agar ada alokasi anggaran untuk vaksin gotong royong sehingga tidak dibebankan kepada pengusaha dan pekerja untuk menekan harga. Mahalnya harga vaksin tersebut dikhawatirkan akan membuat banyak perusahaan berpikir untuk mengadakan vaksinasi gotong royong secara mandiri agar lebih murah dan menghambat program percepatan pelaksanaan vaksinasi pemerintah. Yang kedua tentu dari segi biaya, karena antigen ini kan setiap masuk kerja pagi kan harus dites. Nah tentu ini kan hanya sekali untuk berapa bulan kan begitu. Nah tentu ini harus juga kita harus menyadari agar ini harus dikomunikasikan dengan baik antara pemerintah dengan perusahaan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Panitia Kerja atau Panja Komisi 8 DPR RI dan tim Panja pemerintah belum memperoleh titik temu dalam proses pembahasan rancangan undang-undang atau RUU penanggulangan bencana, khususnya soal kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan alokasi anggarannya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili berharap Panja Komisi 8 segera mendapatkan solusi atas persoalan tersebut. Mengingat revisi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan bentuk komitmen DPR dalam memberikan dukungan penataan dan perbaikan kelembagaan penanganan bencana di tanah air.
Revisi Undang-Undang Bencana bertujuan sesungguhnya adalah memperkuat manajemen kebencanaan kita dengan bagaimana BNPB juga sebagai badan yang secara khusus diberikan tugas untuk penanggulangan bencana juga diberikan penguatan agar dia bekerja ke daerah-daerah juga menjadi kuat. Aceh Hasan menekankan, letak geografis Indonesia yang rawan bencana serta tugas konstitusi dalam menjaga rakyat Indonesia menjadi alasan penting bagi DPR dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan memberikan dukungan penuh kepada BNPB sebagai koordinator penanganan kebencanaan di Indonesia. Tujuannya kenapa ingin kami juga mengatur tentang BNPB, karena memang ini adalah tugas semua, seluruh tugas komponen bangsa, termasuk diantaranya adalah kami, Komisi 8 yang memang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di Indonesia. Gitu. Jadi bisa simpulkan. Elisa dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina. Tindakan kekerasan itu dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang harus dihentikan sesegera mungkin. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan Indonesia harus mendorong lahirnya gerakan internasional untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Karena peran Indonesia sangat dinanti-nanti dunia internasional, mengingat posisi Indonesia saat ini merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga kita tentu meminta pemerintah untuk peran aktif dalam bagaimana kita menyuarakan ini bersama-sama dengan masyarakat dunia yang lainnya, supaya ada komunikasi atau apapun lah namanya ya di tingkat negara, supaya ada jalan keluar yang terbaik. Saya rasa ini tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa diselesaikan, walaupun ini memang sudah menjadi lama sekali ya. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria mengatakan, Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia harus terlibat aktif menghentikan kekerasan tersebut. Untuk itu, Endang meminta pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah di Palestina, tidak hanya sekedar memberi dukungan, namun perlu disertai langkah konkret. Kalau hanya kita mendukung saja, tidak ada langkah konkret, saya kira Israel ini selalu melakukan hal-hal yang ya sejak beberapa tahun yang lalu ya begitu. Dia berhenti sebentar tetapi terus lakukan upaya-upaya penekanan terhadap muslim yang ada di sana. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi langkah cepat pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch atau kumpulan produksi CT-MAV 547. Hal ini dilakukan untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa mengatakan pengujian suatu vaksin impor harusnya dilakukan sebelum vaksin tersebut masuk ke Indonesia, bukan sesudah ada laporan efek samping serius dari pengguna vaksin. Di sisi lain, penghentian distribusi vaksin AstraZeneca merupakan bentuk upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Menurutnya, tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya, melainkan hanya batch CT-MAV 547 yang dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pengujian dari Badan POM. Pemerintah itu harus berhati-hati karena bagaimanapun ini masalah kesehatan, keamanan itu harus menjadi faktor utama. Sehingga kami rasa tepat apa yang dikeluarkan oleh BP POM, yaitu menghentikan sementara untuk jenis AstraZeneca jenis tertentu. Iketut menegaskan, pemerintah harus memastikan semua varian vaksin AstraZeneca benar-benar aman dan berkhasiat untuk menangkal virus COVID-19. Ia juga berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam menyeleksi vaksin yang akan dipakai masyarakat. Tapi bukan AstraZeneca aja, tentu BP POM ini juga harus betul, kita tidak boleh mengorbankan masyarakat, tentu semua vaksin itu harus betul-betul aman. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.